Mungkin Eja. Ya, ketua beasiswa ini. Waduh. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Noni. Jadi di video kali ini kita akan ngomongin tentang gimana sih caranya dapetin beasiswa di FKUI ataupun di UI secara umum. Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Eja. Ya, jadi Eja adalah salah satu anggota KUSMA. Jadi dia yang paling sering berhubungan dengan masalah beasiswa. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita perkenalan diri dulu nih Eja. Silakan kenalan diri. Halo, gue Eja, aku panggil Eja aja. FKUI 2013, teman seangkatan Noni sama SMA mana dulu Eja? dulu SMA 99 Jakarta. Saya jalur masuknya undangan SNMPTN. Oh iya, tadi kan Noni nyebut KESMA ya. KESMA tuh kesejahteraan mahasiswa, bukan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi yang ngurusin kesejahteraan mahasiswa nih, mulai dari masalah mungkin biaya, ngurusin juga kayak kalau misalkan anak-anak yang dari daerah ke sini tuh culture shock atau enggak. Kerjanya ngapain sih KESMA itu? Orang yang butuh beasiswa akan bilang ke KESMA, terus KESMA kan coba bantu salurin ke kemahasiswaan tempat kalau misalkan mahasiswa ada kesusahan, ngomongnya ke sana, kesusahan dalam masalah apapun gitu. Nah, tapi sebelum kemahasiswaan tadi lewat KESMA dulu. Jadi pokoknya berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswanya. Iya, kebutuhannya mahasiswa. Kita sejahtera semuanya. Iya. Gitu. Oke, sekarang masuk ke masalah beasiswa nih, karena kan banyak banget ternyata yang mereka pada penasaran, terus pengen tahu gimana sih caranya buat daftar beasiswa tuh, ada apa aja di FK tuh ada. Sebenarnya kalau nanyain beasiswa, pertama secara keseluruhan dulu di UI. Kalau di UI itu sebenarnya ada banyak banget, bener-bener banyak banget. Kalau misalkan banget ya banget-bangetan. Jadi sebenarnya ketika kalian masuk UI nggak perlu takut nih masalah biaya atau bakal dapat beasiswa atau enggak, karena sebenarnya kalau kalian mau cari dan kalian mau usaha tanya-tanya tuh bener-bener ada banyak banget. Misalkan kalian dari daerah nih, terus di sini belum punya kakak kelas atau kenalan, nggak tahu nih mau nanya beasiswa kemana, tenang aja. Jadi kalau di UI itu udah ada websitenya khusus buat beasiswa, jadi beasiswa.ui.ac.id. Nah itu udah banyak banget di situ, nanti bakal ada di sini. ada di sini kata Noni. Nah itu tuh nanti bakal banyak banget beasiswanya ada di sana. Ada juga yang per semester, jadi tiba-tiba beasiswanya juga banyak banget. Kalian bisa nanti kalau udah masuk UI, kalian bisa cari langsung di situ. Itu kayak yang video aku sebelumnya, kalian bisa cek di sini. Ya pasti banyak banget kan yang udah nyebut-nyebut tentang website itu. Kalau ini fakultas tuh apa aja biasanya? Kalau yang FK-nya di FKUI, kalau yang di FKUI itu biasanya kita, nah kalau ngomongin FKUI, jadi kan kita ada dua tahap nih, ada preklinik sama klinik, ya kan? Nah ini tuh tahapannya beda. Jadi ketika kalian preklinik, kalian tuh hitungannya adalah mahasiswa S1 reguler. Tapi kalau kalian masuk kelasnya bukan reguler, jadi di UI selain kelas reguler ada juga kelas paralel sama internasional. Ya, tapi kalau FK kan cuma ada reguler sama internasional. Kalau misalkan kalian emang pas dari awal ambilnya paralel atau internasional, ya itu sih emang agak lebih susah dapat beasiswanya, karena biasanya kalau kelas paralel sama internasional itu kalian emang dari awal udah dipikir sampai UI bahwa kayak kalian tujuannya utama masuk UI dan emang gak terkendala biaya. Pernah dengar BOPB juga nggak? Iya. BOPB kan? Yang ini yang berdasarkan kemampuan gitu ya? Jadi BOPB, ya BOPB, jadi Bantuan Operasional Pendidikan Berkeadilan gitu. Kenapa dibilang berkeadilan? Jadi, nah ini pun adalah haknya khusus buat mahasiswa reguler gitu, dimana kalian ini adalah hak. Jadi selama kalian mahasiswa S1 reguler, itu adalah hak kalian. Kita reguler waktu itu cuma 7,5 juta. Maksimal. Ya, itu bahkan udah paling besar 7,5 juta. Jadi kayak kalian lagi euforianya, orang tua juga lagi euforianya, terus tiba-tiba dapat tagihan per semester cuma 7,5 gitu. Jadi, dan kalau misalkan kalian mau dapat hak kalian yang BOPB, kalian harus ngajuin berkas. Jadi banyak yang mikir kayak udahlah 7,5 doang gitu, ngapain harus diajuin gitu. Yang mengajukan tuh bisa pakai BOPB, dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus malu atau gimana gitu loh, karena itu tuh hak kalian. Hak mahasiswa ya? Ya itu hak kalian gitu, karena mengajukan BOPB itu nggak harus orang nggak mampu. Kenapa? Karena bisa aja, karena dibilang berkeadilan, kalian dilihat adalah gaji orang tuanya dan juga tanggungan di keluarga. Jadi bisa aja kalian gaji orang tuanya misalkan sebulan adalah 50 juta, tapi tanggungan keluarga kalian, keluarga tuh ada 11 orang, dan 11 orangnya lagi kuliah nih, entah gimana barengan aja gitu. Ya udah, kalian tuh bisa dapat BOPB gitu. Nggak harus yang kayak gaji orang tuanya di bawah UMR. Nggak ada gitu. Persyaratan harus nggak ada berapa minimal gitu, nggak ada. Yang penting ngajuin aja. Iya, ngajuin aja gitu. Dan persyaratannya pun berbeda tiap kelas. Jadi di BOPB tuh ada kelasnya.
Jadi kalau misalkan tahun paling baru tuh tahun 2 tahun yang lalu, terus tahun yang lalu tuh itu diupdate. Jadi ada kelasnya A, B sama C. Ada 3 kelas Ada ya? 3 kelas gitu. ya. Nah, ini semua berhak mengajukan kan ya? jadi kalau misalkan A itu berkasnya lebih sedikit, kalau yang B A lebih berkasnya lebih banyak lagi, terus C lebih banyak C lagi. lebih banyak lagi. Tapi ada range-nya juga misalnya. Range gaji ya? Enggak, range kalian mau BOPB-nya berapa? Oh. Gitu, misalkan kalau A tuh misalkan kalian 5 sampai 7,5 juta gitu. Berarti biasanya yang diminta adalah kartu keluarga, KTP orang tua, gitu-gitu biasa sih gitu. Kalau kalian mau dapat yang benar-benar di bawah 1 juta, biasanya lebih banyak lagi yang harus dikasih, kayak misalkan ada surat keterangan utang piutang atau surat keterangan lain-lain. Kayak ngomongin beasiswa ya paling gampang dari awal emang kalian daftar BOPB dulu. BOPB dulu kenapa? Karena biasanya persyaratan beberapa beasiswa pun akan lebih diutamakan anak-anak yang memang BOPB. Itu kalau misalkan pas awal nggak ngajuin, bisa nggak sih ngajuin nanti misalnya pas di tengah-tengah tuh pengen ngajuin deh sekarang aja, awal-awal enggak, bisa lupa atau nggak tahu gitu kan? Ya. Gimana tuh? Bener banget, boleh juga, boleh. Tapi yang perlu dikasih tahu ke sini adalah bahwa BOPB ini pengajuannya nggak dibuka setiap saat. Itu jadi yang dibuka itu biasanya kalau BOPB setahun sekali, itu pun udah sering. Biasa. Terus gimana nih kalau misalnya di FK beasiswanya selain itu apa lagi? Oh ya tadi lanjut kembali ke beasiswa ya selain BOPB. Soalnya kalau misalkan tadi yang aku bilang, kalau misalkan kamu mau beasiswa, terus biasanya itu emang lebih diutamakan buat anak-anak yang BOPB gitu. Jadi biasanya emang disaring duluan nih mana anak-anak yang BOPB dulu gitu ya. Karena kalian misalkan daftar beasiswa, misalkan beasiswa di UI atau beasiswa di yang FKUI khusus gitu. Nah itu tuh kalian akan tetap disaring sama kemahasiswaannya. Jadi kemahasiswaan bener-bener akan nyari nih, nanti kan berkas yang masuk banyak nih yang apply. Nah kalian akan disaring mana sih yang bener-bener emang membutuhkan. Aku kasih bocoran. biasanya emang yang BOPB tuh lebih diutamain dibanding yang belum BOPB. Karena kenapa? Mahasiswa mikirnya kalau misalkan BOPB tuh berarti emang nih anak butuh gitu ya, emang lagi butuh. Jadi kayak ya udah, makanya lebih utamain yang BOPB gitu. Nah kalau preklinik itu kalian biasanya lebih banyak dapatnya beasiswa yang dari beasiswa.ui.ac.id. Kalau masih S1-nya ya? Masih S1, karena status kalian adalah masih mahasiswa S1 reguler. Tapi kalau misalkan sudah klinik, status kalian tuh berubah. Jadi koas S1, itu kalau koas kalau koas itu status kalian bukan mahasiswa S1 reguler, tapi jadinya statusnya adalah profesi. Gitu, bukan S1 lagi, jadi udah profesi. Nah ketika sudah profesi ini jarang banget beasiswa di UI yang di website tersebut atau beasiswa yang ditawarkan itu yang di UI itu adalah jarang banget yang buat profesi. Emang mostly buat mahasiswa S1 reguler gitu ya, buat S1 reguler. Persyaratan jadi nggak masuk kalau misalkan udah koas rata-rata gitu ya? Gitu, jadi lebih susah nyari beasiswanya. Nah tapi gimana dong kalau susah? Jangan sedih, karena di FKUI itu banyak banget dokter-dokter yang baik-baik, terus kakak-kakak alumni yang baik-baik yang ngasih beasiswa buat adik-adiknya pas lagi koas gitu. Jadi kalau misalkan contohnya apa nih? Contohnya tuh banyak banget. Pertama bisa ada namanya Yayasan Dr. Kahar Chandra. Nah ini adalah yayasan beasiswa yang isinya anak-anak asuh Dr. Kahar Chandra. Nah Dr. Kahar Chandra ini adalah alumni FKUI. Yang lainnya ada misalkan kalau dari kakak-kakak alumni adalah beasiswa Iluni. Jadi beasiswa Iluni gitu. Memang belum semua Iluni FKUI mengadakan program beasiswa ini. Tapi yang sudah ada itu misalkan 2002, 2009, 2010 sama 2011. Ini angkatan masuknya FKUI ya. Jadi dari gitu ya. Makanya dia Iluninya 16 18 gitu. Nah terus habis itu kita 2013 juga rencananya mau ngadain beasiswa ini mau kasih nih. Besok kalau kalian masuk hubungin aja. Ketua beasiswa ini. Waduh. Itu kan tadi ya, kalau ada yayasan, ada yang dari kakak-kakak alumni, dari dokter-dokter juga banyak nih. Oh, pribadi gitu ya? Pribadi ya, jadi dokter-dokter pribadi gitu. Biasanya dokter-dokter pribadi tuh ngubunginnya ke kemahasiswaan. Mereka akan hubungin bahwa kayak tahun ini mau 5 anak beasiswa nih, atau 6 atau 4, ya tergantung butuhnya berapa. Tapi itu infonya dapetnya dari mana sih kalau ke mahasiswa? Nah, kalau udah koas gini, kita lebih banyak dapat info dari kemahasiswaan FKUI gitu. Jadi nanti kalau kalian udah koas,
kalian cari kemahasiswaan FKUI. Sebenarnya nggak cuma FK sih, harusnya di fakultas lain juga ada kemahasiswaannya. Jadi kalau misalkan kalian masuk di suatu fakultas di UI, kalian cari kemahasiswaannya, terus kalian bisa bilang nih kayak Mbak atau Bu atau Pak, Mas, saya dari daerah ini, terus keadaan keluarga saya gini, saya tuh ngerasa saya sepertinya butuh beasiswa gitu. Kalian ceritain aja keadaan keluarga seperti apa, terus kenapa kalian butuh beasiswa. Nah, nanti bakal dibantu sama kemahasiswaannya gitu. Selama tadi tetap jujur. Tetap jujur ya. Iya, jangan jadi nyampe. sebenarnya kalau misalkan mau daftar beasiswa nih, perlu nunggu pengumuman atau kalau emang orang itu emang lagi butuh banget boleh langsung datang gitu ya? Ya betul, ada dua keadaan. Bisa di mana kalian emang lagi butuh banget, jadi kalian bisa langsung hubungin ke mahasiswaannya, atau kalau kalian segan ke mahasiswaannya, kalian bisa hubungin tadi kesmanya, anggota kesmanya. Bisa lewat kesma ya? Bisa nanti. Kalau kesma kan kayak sama-sama Ya, mahasiswa gitu itu ya. lebih enak kan ngomongnya gitu. Kalian bisa hubungin anggota kesmanya di fakultas kalian gitu. Nanti ada infonya, Jarkom gitu. jarkomnya dari Kesma kayak info beasiswanya namanya apa, lalu persyaratannya, ngumpulin berkasnya kemana, deadline-nya kapan gitu. Udah cukup rapi sih. Jadi kalian informasinya juga akan lebih mudah gitu ya, karena kan Jarkom kalian langsung lihat di HP, oh ada nih, terus kalian berminat, kalian butuh, kalian bisa apa itu sih. Beasiswa yang dapatnya dari dokter-dokter yang kayak pas kalian koas nanti, pas kalian klinik, itu biasanya si dokter yang bersangkutan atau iruni yang bersangkutan akan bilang ke kemahasiswaannya, lalu kemahasiswaan akan hubungin ke ketua kesmanya nih. Nanti ketua kesmanya baru nyari mahasiswa yang emang butuh. Jadi sebenarnya kalau saran aku sih, kalau kalian memang lagi butuh atau ngerasa butuh, bilang aja ke kesmanya supaya nanti didata. Itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Nanti jadi pas ada tawaran beasiswa Langsung prioritaskan bisa langsung, gitu ya. Bisa langsung diprioritaskan gitu. Nanti pas ada tawaran beasiswa akan dihubungi nih kayak apa aja sih secara umum persyaratan daftar beasiswa? daftar beasiswa ya. Kalau persyaratan secara umum tadi ya, kalau yang di website ui.ac.id tergantung ya persyaratan. iya, tergantung banget. Nah, udah ada lengkap, tapi emang biasanya adalah mahasiswa S1 reguler dan biasanya BOPB itu lebih BOPB diutamakan gitu. Kalau yang beasiswa pas kalian klinik itu biasanya sama sih yang diutamain biasanya BOPB duluan, sama kemahasiswaan biasanya yang diutamain BOPB duluan. Kalau sama kayak misalkan sama dokter Karchandra biasanya nanti ada wawancara. Oh, ada wawancara. Tapi biasanya mostly emang beasiswa yang dikasih sama dokter-dokter tuh kita ada ketemu dulu sama pemberi beasiswanya, terus diwawancara, ditanya kenapa butuh beasiswa, terus biasanya ditanya lah, ya biasa kayak data-data diri, orang tuanya kerja apa, terus punya adik berapa, punya kakak berapa, kuliah atau sekolah di mana gitu-gitu. Itu biasanya ditanyain juga kayak kamu prestasinya apa aja atau pernah ikut apa aja. Jadi sebenarnya ketika kalian juga aktif di kampus, aktif di kegiatan-kegiatan, itu jadi nilai plus sendiri. Nah, dengan kalian diharapkan ya, dengan kalian dapat beasiswa, kalian bisa lebih tenang belajarnya, bisa lebih fokus, dan dengan gitu diharapkannya juga kalian bisa jadi mahasiswa yang berprestasi. Walaupun kalian ya mungkin tidak kuat secara ekonomi, tapi kan kalian dapat beasiswa, makanya kalian bisa tetap berprestasi. Soalnya ada yang bilang katanya kalau masuk FKUI itu nggak akan ada mahasiswa yang dikeluarin karena kesulitan biaya. Oh iya. Bener nggak tuh? Bener. Kalau sejauh dari gue masuk KUI dari tahun 2013 sih sampai tahun sekarang 2019 belum lulus ya, ya itu nggak ada mahasiswa yang keluar karena masalah biaya gitu. Itu peduli banget nggak sih, Nun? Iya benar. Iya nggak sih? Iya deh, ngerasa tuh kayak fakultas lain tuh mungkin nggak tahu ya, mungkin di dalamnya nggak tahu segimana, tapi FKUI itu bener-bener ngerasa bahwa peduli banget alumninya, dokter-dokternya yang udah jadi dokter yang udah lulus berpuluh-puluh tahun pun tetap balik lagi ke sini ya, gitu ya. tetap mau bantu mahasiswa-mahasiswa. iya, adik-adik. Oke, gimana nih Ja? Ada tips nggak nih buat adik-adik yang mungkin dia pikiran mau masuk FK tapi masih ragu-ragu, terus masih takut biayanya, masih takut segala macem tentang kesejahteraan dia selama menjadi mahasiswa? Apa ya? Ada tipsnya nggak nih? Sebenarnya kalau kalian emang bener-bener punya tekad mau jadi dokter dan mau masuk FKUI, menurutku sih nggak usah ragu, usaha mulai dari sekarang. Mungkin masih ada yang SMA sekarang masih kelas 1 atau baru mau masuk SMA, usaha mulai dari sekarang nih. Kalau misalkan emang mau dengan cara yang menyenangkan dan lebih mudah ya dengan cara undangan tadi. Jadi kalian nggak usah lagi ikut. Terus habis itu kalau misalkan kalian mikirin hal lain nih, misalkan tadi biayanya cukup atau enggak, ya pasti isunya kan ratusan juta masuk gitu kan. Iya, apalagi FK kan gitu. Ketika gue udah ngalamin sih memang ternyata nggak
semahal itu loh, karena tadi batas atasnya pun 7,5 juta pas tahun gue masuk. Tapi seingat gue tuh kalau sekarang batas atasnya jadi 15 juta gitu. Tapi tetap aja maksudnya Ada dibandingin BOPB, iya ada tetap BOPB aja. dan dibandingin univ lain yang ada FK-nya, ini jadi paling murah sebenarnya kalau kalian lakuin survei. Coba aja survei ke universitas lain yang ada FK-nya juga. Jadi ini, dan tadi kalian selama masuknya tetap ngambilnya jalurnya adalah mahasiswa S1 reguler, bukan ambil yang kelas paralel maupun internasional. Iya, karena kalau misalkan paralel memang lebih mahal dari Susah juga ya reguler, untuk dapat iya. beasiswanya Dan juga. nggak ada BOPB, terus internasional juga dia nggak ada BOPB, itu yang harus diingat. Jadi jangan nyampe kalian nekat, Salah masuk. nekat yang penting UI terus kayak ya udah ambil kelas apapun tanpa tahu kelas itu tuh bedanya apa antar kelas gitu. Jadi kalau misalkan emang mau yang lebih mudah dapat beasiswa ya reguler gitu. Reguler aja. Penting kalian berdoa, berusaha, tunjuknya yang terbaik, insya Allah nanti akan terjadi. Jangan lupa berdoa juga Iya ya, betul, berdoa tuh pasti. teman-teman. Tuh, terus minta doa ke orang tua, Ya, ke harus ibu. ke orang tua juga. Oke, makasih banyak Eja atas infonya. Semoga nanti teman-teman semuanya tergambar ya gimana cara dapetin beasiswa, ada apa aja, caranya gimana. Tadi dari video ini semoga kalian sudah tergambar. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi lebih lengkap, boleh nggak hubungin aja langsung? Boleh. hubungin langsung IG. Oh ya boleh IG boleh. Oh, Instagramnya. Ya dari sini nanti Iya. kan, semoga bermanfaat. Bermanfaat ya semuanya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa di like. Terus kalau kalian pengen request video apa lagi selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe juga biar kalian bisa tahu nih info selanjutnya, video apa lagi yang aku upload biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.